Pertandingan yang terasa seperti dejavu ya untuk Persis Solo. Di babak pertama didominasi oleh lawan, tertinggal 1 gol. Di babak kedua mencoba untuk meningkatkan serangan dengan banyak memegang bola, tapi pada akhirnya tidak bisa mencetak gol. Persis seperti pada saat melawan Borneo, lagi-lagi Persis Solo harus kalah 1-0 melawan Persib Bandung. Bahkan kalau kita bandingkan dengan pertandingan sebelumnya, di pertandingan melawan Persib ini secara peluang lebih sedikit lagi nih yang dimiliki oleh Persis Solo. Miroslav Maricic yang pada pertandingan melawan Borneo itu sangat dominan ya, bisa menciptakan 6 tendangan di mana 4-nya on target. Di pertandingan melawan Persib sama sekali tidak melakukan tendangan. Secara match momentum juga terlihat bagaimana selama 90 menit Persib sebenarnya lebih unggul ya. Di babak pertama jelas Persib total mendominasi. Di babak kedua memang Persis ada beberapa momen di mana ada serangan-serangan dari Persis yang membuat Persib harus memperkuat pertahanan, tapi overall Persib lebih unggul. Secara ball possession pun Persib dengan 57%, Persis Solo 43%. Secara penciptaan peluang, secara kualitas peluang, expected goals pun terlihat perbedaannya. Persib dengan 1.34 dan Persis Solo dengan 0,51, lebih rendah dibanding ketika saat melawan Borneo yang mencapai 0,99. Jadi ya mungkin buat para bobotoh melihatnya Persib seperti apa ya, seperti didominasi apalagi di babak kedua oleh Persis Solo. Tapi secara statistik menunjukkan bahwa di pertandingan ini sebenarnya Persib mendominasi permainan, termasuk dari jumlah pas juga yang lebih banyak ya, 473 pas berbanding 255. Secara tendangan pun Persib menciptakan 14 tendangan di mana 4-nya on target, sedangkan Persis dari 7 shots hanya 2 yang on target. 1 melalui Kodai Tanaka tadi dan 1 lagi melalui corner Papariga ya, sundulan dari Papariga menerima umpan dari Miroslav Maricic, tapi ya sundulannya pun tidak membahayakan, mudah saja ditangkap oleh Teja Paku Alam. Di babak pertama Persib menguasai permainan dengan cara menguasai lini tengah, persis seperti pada saat preview dikatakan bahwa Persib harus menguasai lini tengah agar bisa menguasai permainan. Pada saat out of possession atau pada saat tidak dengan bola gitu ya, jadi Persibnya sedang bertahan, Persib melakukan high press bahkan sampai ke lini pertahanannya Persis Solo. Hal itu yang membuat para pemain Persis Solo tidak nyaman dalam memegang bola sehingga harus banyak melakukan direct ball ke depan dengan tujuannya Kodai Tanaka. Tapi di sini duet backnya Persib ini Matrikardi dan Barba bermain dengan sangat bagus menetralisir hal tersebut. Di fase penyerangan lebih menarik lagi bagaimana Persib itu membongkar pertahanan Persis Solo dengan ya seperti biasa ya, dengan rotasi posisi yang terjadi baik itu lini tengah maupun lini depan. Seperti di contoh ini bagaimana Tom Hai, Frans Putros tidak langsung berdiri ke depan tapi dia ada di garis tengah gitu ya. Itu juga untuk menarik lini tengah Persis agar ada jarak nih antara lini tengah dan lini belakang. Lalu Beckham Putra juga berdiri di pinggir lapangan ya, di kelebaran yang sangat lebar lah gitu. Itu juga tujuannya untuk menarik back sayapnya Persis, Mijic, untuk mengikuti dia karena Persis memang melakukan pertahanan dengan man to man juga. Nah, di sini ada rotasi posisi, ada counter movement dari Andrew Yung dan juga Adam Alis yang membuat Adam Alis mendapatkan space di half space gitu ya. Yaitu tadi karena back sayapnya udah ketarik sama Beckham ke pinggir dan dia langsung melakukan crossing. Nah, di sini juga kecerdikan lagi-lagi dari Andrew Yung ya. Jadi ketika setelah counter movement itu boleh diberikan kepada Adam Alis, dia nggak langsung tuh masuk ke kotak penalti untuk menyambut umpan gitu. Tapi dia memperlambat larinya, tetap maju ke depan tapi dia memperlambat larinya dan masuk ke kotak penalti pada saat yang tepat sehingga pada momen tersebut Andrew Yung-nya mendapatkan ruang tembak gitu ya dengan ada jarak dengan pemain lawan. Andrew Yung berhasil melakukan tendangan tapi masih deflected dan corner. Itu peluang pertama dari Persib yang dihasilkan dari rotasi posisi pemain-pemain Persib. Tom Hai seperti biasa pada kali ini nggak banyak berdiri di antar lini ya, dia banyak menyebut bola ke belakang karena lebih dibutuhkan progressive pass dari Tom Hai gitu ya. Nah, yang mencari posisi yang melakukan rotasi di tengah dan depan itu ada Adam Alis, ada Andrew Yung, ada Frans Putros gitu ya. Sesekali juga Eliano juga muncul di situ. Nah, proses rotasi itu berjalan terus-menerus. Itu tujuannya juga untuk membongkar struktur pertahanan dari Persis Solo gitu. Jadi Persib itu banyak umpan gitu ya, nggak langsung crossing, nggak langsung shoot. Ya itu ada maksudnya juga gitu. Bukan berarti mereka kebingungan, tapi mereka mencari cara bagaimana membuka struktur pertahanannya Persis sehingga bola itu bisa ditempatkan di posisi yang berbahaya untuk bisa dilakukan eksekusi, dan itu secara nilai XG lebih tinggi ketimbang melakukan spekulasi-spekulasi tendangan jarak jauh atau
atau crossing langsung gitu ya, tanpa melihat situasi di kotak penaltinya seperti apa gitu. Gol Persib pun tercipta melalui rotasi posisi tersebut gitu ya. Pada saat gol Persib, bisa dilihat di gol tersebut ya, Eliano asalnya dari bek kiri, lalu dia bergerak ke tengah, diikutin tuh sama man to man marking ya, diikutin sama pemain Persis. Begitu dia ke tengah, pemain Persisnya lepas. Nah, Eliano itu perlahan-lahan bergeraknya memutar lagi gitu ya ke sisi kiri, ke sayap kiri, dan itu tidak lepas dari penjagaan pemain Persis lah, sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan umpan di sisi half space sebelah kiri gitu ya, penyerangan Persib. Dia melakukan kombinasi dengan William Barros. Menarik juga adalah pergerakan dari Andrew Yung, bagaimana dia udah tahu nih sebagai striker yang memang pintar mencari posisi, dia bergerak ke belakang back tengahnya Persis atau ke blind side-nya pemain Persis. Jadi ketika pada proses tersebut itu nggak ngeh nih backnya Persis itu bahwa Andrew Yung posisinya ada di belakang dia. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh Andrew Yung, sehingga bisa-bisanya Andrew Yung di posisi itu tanpa penjagaan, sehingga mudah aja buat Andrew Yung dalam mencetak gol. Ini lagi-lagi menunjukkan bagaimana efektivitas dari Andrew Yung gitu ya. Dia mungkin dia bukan striker yang istilahnya punya gocekan maut gitu atau punya tendangan yang sangat keras, tapi enggak, dia bisa mencari posisi di kotak penalti, dan dia tahu daerah-daerah mana yang menjadi tempat berbahaya untuk mencetak gol. Nah, jadi jadi Persib itu bermain dengan banyak passing gitu ya, dengan rotasi posisi. Itu bukan kalau saya lihat baca di sosial media itu banyak yang bilang Persib itu muter-muter nggak jelas gitu. Enggak, sebenarnya dalam ketika bola dioper itu ada juga pergerakan dari pemain lawan, ada yang lari ke sini, ada yang turun ke tengah gitu ya. Itu tujuannya untuk membongkar struktur pertahanan Persis yang sesuai preview ya, dia sebenarnya nggak serapat kayak PSBS gitu. Waktu PSBS itu mereka bermain dengan zonal 5-3-2 ya, atau 5-2-1-2. 3 di tengahnya itu stay aja di situ gitu. Jadi dia tidak melakukan man to man, jadi nggak banyak kepancing nih sama pergerakannya pemain Persib. Pada akhirnya pada lawan PSBS ya, Persib mau nggak mau terpaksa harus lagi-lagi crossing. Nah, kalau lawan Persis Solo secara struktur pertahanan nggak sekompak PSBS nih. Jadi masih bisa tuh diganggu dengan rotasi posisi tersebut, dan memang ada beberapa momen Persib itu bisa menyerang melalui sisi tengah gitu. Itulah kenapa Persib beli pemain kayak Tom Hai, kayak Andrew Yung, kayak Eliano. Jadi memang Persib itu kelihatan ya di musim ini tuh nggak banyak melakukan tendangan spekulasi. Tendangan jarak jauh, crossingnya pun bukan crossing spekulasi gitu ya, crossing yang dilihat. Jadi pada saat melakukan pergerakan pun Tom Hai atau siapapun ya yang melakukan crossing itu adalah pada posisi yang enak gitu. Nah, itu jadi kalau posisi pada saat melakukan crossingnya enak, kualitas crossingnya juga harus lebih bagus. Itu juga melihat situasi di lapangan. Ketika situasinya satu striker lawan 3 back, ya kemungkinan untuk bisa menang pun kan akan sulit. Jadi itu yang tidak dilakukan. Jadi harus dipahami juga cara bermain Persib memang seperti itu, bukan yang memang lebih menarik kalau yang sifatnya langsung ke depan, sprint, langsung shoot atau gimana, itu mungkin lebih menarik. Tapi ya itu tadi seperti video-video sebelumnya dibilang, Bojan itu kayaknya memang mempercayai filosofi XG itu. Jadi ibaratkan beginilah, lebih baik punya 1 atau 2 peluang aja tapi berbahaya gitu ya, secara kemungkinan mencetak golnya tinggi, ketimbang punya 10 tendangan, 10 peluang tapi spekulatif semua gitu. Nah, jadi memang itu cara mainnya Persib. Mungkin kalau buat di Liga 1 agak boring gitu ya jatuhnya ya, karena banyak umpan, nggak banyak eksekusi. Tapi memang Bojan juga harus mempersiapkan tim buat di ACL tuh kan. Nah, tim-tim di ACL tuh itu memang gaya bermainnya beda sama Liga 1 gitu. Jadi banyak yang melakukan build up, terus bagaimana cara membongkar pertahanan lawan. Nah, hal-hal itulah yang coba dijembatani nih sama Bojan. Jadi di ACL tuh-nya tetap jalan juga, di Liga 1-nya juga tetap jalan. Dan sejauh ini walaupun ya itu tadi menangnya 1-0, tapi secara posisi Persib tetap ada di puncak klasemen Liga 1. Dan di ACL itu pun masih lanjut nih sampai babak 16 besar gitu. Persib itu nggak banyak melakukan crossing atau shooting yang sifatnya spekulatif. Bisa kelihatan nih perbedaannya ya antara, ada nih di pertandingan kemarin, pertandingan antara Persib melawan Persis, secara lokasi tendangan kurang lebih sama antara peluangnya Persis melalui Yabes Roni dan peluangnya Persib melalui William Barros. Secara posisi hampir sama. Tapi kalau kita lihat nilai XG-nya ya berdasarkan SofaScore, itu beda jauh nilai XG-nya. Kalau nilai XG-nya sih Yabes Roni 0,00, jadi itu 0,00 sekian lah gitu. Jadi di bawah 1% tuh peluang itu menjadi golnya. Sedangkan William Barros 0,09 atau 9%. Itu padahal posisinya kurang lebih sama gitu. Nah, tapi bisa dilihat bahwa ketika William Barros di depannya itu nggak ada back lawan yang menghalangi gitu, sehingga memang peluang untuk bisa
menendang ke gawang dan tercipta gol itu lebih tinggi ketimbang Yabes Roni. Bisa dilihat ya, pada saat Yabes Roni melakukan tendangan ada 3 pemain depan yang melakukan blok gitu. Jadi memang secara hitungan statistik pun peluang Yabes Roni untuk gol itu sangat kecil gitu, dan memang terbukti ya pada saat yang melawan Yabes Roni itu tendangannya berhasil diblok oleh bek lawan gitu, oleh beknya Persib. Sedangkan pada saat William Barus nggak keblok tuh sama bek lawan, tapi memang sedikit melebar gitu. Pada akhirnya dua-duanya sih memang nggak menjadi gol ya, nggak menjadi on target malah memang. Tapi secara nilai peluang ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah itu yang dilakukan oleh Persib, nggak banyak tuh Persib melakukan asal tendang, asal crossing gitu. Jadi benar-benar dilihat, dan itu ya itulah alasannya kenapa Persib beli Tom Hai, beli Jung, beli Eliano dan pemain-pemain lainnya yang secara permainan lebih smart sebenarnya gitu ya. Di babak kedua lagi-lagi itu tadi ya, seperti dibilang di awal, deja vu seperti Persis, karena Persis benar-benar mirip seperti apa yang dia lakukan melawan Borneo FC. Di babak kedua Persis lebih meningkatkan lini pressingnya, lini defense-nya gitu. Jadi kalau di awal pertandingan dia nggak banyak high press di lini pertahanan Persib, ini mulai tuh mereka melakukan itu gitu. Pada akhirnya memang pemain Persib dipaksa untuk cepat melepaskan umpan. Nah di situ juga keunggulan Persib memiliki back-back seperti Barba atau Matrikardi gitu ya, yang nyaman dengan bola, sehingga press Persis pun itu kalau pressingnya berhasil di break gitu ya, berhasil dipatahkan, keuntungan buat Persib karena ketika banyak pemain yang masuk ke lini pertahanan Persib gitu ya, itu pressingnya berhasil dipatahkan, otomatis di belakang pun pemainnya nggak banyak nih, pemain Persis tidak serapat di babak pertama, sehingga di babak kedua tuh justru peluang Persib tuh lebih banyak sebenarnya, lebih ada gitu ketimbang di babak pertama. Tapi memang harus diakui secara eksekusi itu masih kurang, dan Bojan pun mengakui itu ya secara finishing, walaupun kita juga nggak boleh mempersempit finishing itu cuma urusannya striker. Nah itu juga perlu menjadi pasti menjadi PR dari tim pelatih, bagaimana mengasah finishing dari lini depan Persib, lini penyerangan lah, nggak cuma striker gitu ya. Lalu masuk ke pertengahan babak kedua, Persib mulai menurunkan intensitas pressing, lebih fokus memperkokoh lini pertahanan. Nah ini juga dibarengi dengan memang Persisnya juga yang semakin meningkatkan serangan. Persis mencoba mengganti strategi dengan memasukkan Arkan Kakak menggantikan Nico Alfrianto. Nico itu bek kiri, Arkan Kakak itu secara atribut ya adalah striker nomor 9. Nah jadi Arkan Kakaknya dipasang di posisi bek kanan, sayap kanan, penyerangan lah ya, sayap kanan penyerangan. Lalu yang ada di situ Altaf Rizky dipindahkan ke bek kiri. Nah jadi niat dari Persis Solo adalah melakukan overload di sisi kiri. Jadi di situ ada Altaf Rizky, ada juga Papariga yang menggantikan Yabes Roni ya. Terus Miroslav Maricic-nya juga sesekali masuk ke sisi kiri. Jadi mereka melakukan overload di sisi kiri sehingga bisa melakukan crossing. Nah di tengah tadi Arkan Kakak yang bertindak sebagai sayap kanan gitu ya, masuk ke kotak penalti. Jadi di kotak penalti itu yang asalnya Kodai Tanaka melawan back-back Persib gitu ya, ini ditambah sama Arkan Kakaknya yang masuk, dan satu lagi Zanadin Faris yang di posisi sedikit di luar kotak penalti untuk second ball dan juga untuk menarik satu back Persib. Jadi yang Kodai Tanaka yang asalnya 1 lawan 3, ini yang satu ngejar Zanadin Faris, yang dua lagi duel lawan Arkan Kakak sama Kodai Tanaka gitu. Jadi Matrikardi dan Barba lawan 2 striker ini secara jumlah sebenarnya membahayakan buat Persib 2 lawan 2. Tapi ya itu lagi, kualitas Barba, kualitas Matrikardi dalam duel udara benar-benar ditunjukkan di pertandingan kali ini. Dan sepanjang 90 menit pertandingan tidak ada fokus yang hilang, tidak ada kesalahan yang dilakukan gitu ya. Sehingga rencana Persis dengan melakukan hal tersebut kembali gagal gitu ya. Memang ada satu yang tadi ya Kodai Tanaka, tapi tendangannya pun berhasil dihalau oleh Teja Pakualam. Yaitu jadi lini pertahanannya Persib itu mereka meminimalisir semua peluang dari tim lawan yang terjadi. Kalaupun ada yang bocor, Teja siap melakukan tugasnya sebagai shot stopper yang sudah tidak perlu diragukan lagi gitu ya. Oke, lalu yang menarik berikutnya adalah masuknya Febri Haryadi menggantikan Beckham gitu ya. Nah ini kalau dari analisa saya, kenapa Febri yang dimasukkan itu tadi untuk mengantisipasi Altaf Rizky yang ke kiri gitu ya. Altaf Rizky kita tahu pemain yang sangat cepat, yang apa ya, dribblenya juga bagus, duel one on one-nya juga bagus. Sebelum masuknya Febri Haryadi menggantikan Beckham, ada momen di mana Beckham itu kayak udah secara fisik sudah tidak bisa mengimbangi kecepatan dari Altaf Rizky. Peluang ini yang menjadikan peluang dari Kodai Tanaka yang tadi ya. Jadi Altaf Rizky-nya penetrasi dari sisi kiri,
Beckhamnya nggak bisa mengimbangi, pada akhirnya bola berhasil diumpan ke Kodai Tanaka, terjadilah peluang tersebut. Nah, Bojan nggak mau ambil resiko nih. Memang di bench masih ada Sadil, masih ada Berginho gitu ya, tapi Febri yang dipilih karena dibandingkan dua pemain yang lain ya, dibandingkan Berginho dan juga Sadil, naluri defensif Febri itu lebih kelihatan nih di permainannya Febri kali inilah. Memang kalau dulu Febri itu kan sangat attacking ya. Nah, kalau sekarang justru malah kecenderungannya ketika dimainkan sebagai sayap, dia tahu nih porsinya bahwa dia juga harus bertahan. Selain itu, dari sisi kecepatan juga Febri bisa mengimbangi Altaf Rizky. Kebayang kalau misalkan Berginho ya yang dimainin diajak lari terus sama Altaf Rizky, malah itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi itu ya kalau saya lihat, memang ada juga Berginho yang bilang bahwa untuk menjaga karena Berginho udah 3 kali kartu kuning. Itu juga bisa jadi, tapi secara analisis taktikal, secara teknis pun menurut saya pendapat yang itu masuk akal juga ketika Febri dipakai untuk mengimbangi, untuk mengantisipasi kecepatan Altaf Rizky di sisi kiri agar tidak bisa melakukan crossing ke kotak penalti yang udah menunggu Arkan Kakak dan juga Kodai Tanaka gitu. Jadi meminimalisirnya dari awal. Ya seperti itu ya, sepanjang 90 menit permainan tidak ada hilang fokus di lini pertahanan dilakukan oleh pemain Persib, sehingga mau Persis berusaha sebagaimanapun gol tidak tercipta. Skor akhir 1-0 untuk Persib Bandung. Banyak yang bilang lagi-lagi ugly win. Sebenarnya sah-sah aja orang bilang seperti itu. Cuman bingung juga sih kadang saya ugly win itu ininya apa gitu. Apa namanya, parameter ugly win itu apa? Apakah skornya selalu 1-0? Apa dominasinya atau penciptaan peluangnya? Karena kalau kita bicara statistik di awal tadi, penciptaan peluang Persib jauh lebih banyak secara XG lah. Jadi kalau total shot on target kadang agak bias juga ya, karena kita nggak tahu si shotnya itu memang dilakukan tendangan tapi berbahaya atau tidaknya. Lebih bisa dibaca ketika kita melihat nilai XG-nya, karena itu menilai kualitas dari peluang. Nilai XG-nya pun Persib unggul lumayan signifikan gitu ya, 1,3 tadi melawan 0,5 gitu. Jadi ya memang dipahami, yang saya pahami adalah memang skor 1-0 itu rawan gitu ya. Ya paling gampangnya contoh ketika melawan Persik Kediri. Nggak ada sih, itu pun sepanjang 90 menit nggak ada kesalahan back yang dilakukan. Tapi ya istilahnya satu hal yang tidak diduga tercipta, terjadilah gol. Mungkin yang ditakutkan itu ya, memang jadinya nonton Persib di beberapa pertandingan ini jadinya tegang terus gitu ya. Jadi wah bisa kekejar tiap lawan nyerang gitu, wah bisa kekejar. Tapi yang saya lihat di lapangan back Persib itu tidak menunjukkan kepanikan itu gitu. Jadi mereka bermain dengan tenang, mereka dapat bola di pressing dekat pun mereka bisa mendeliver bolanya dengan baik gitu. Jadi kalau saya lihat ya Bobotoh tegang, mungkin dari sisi tim pelatih sih nggak setegang Bobotoh gitu. Jadi dia melihat apa yang terjadi di lapangan, dia melihat secara statistik juga kita dominan kok, kita unggul kok gitu. Jadi ya walaupun diakui juga oleh Bojan memang ada masalah di finishing, dan itu pasti akan diperbaiki oleh Bojan Hodak. Diperbaikinya tidak selalu diperbaiki itu adalah dengan mengganti pemain gitu ya. Nah itu yang akan diperbaiki oleh Bojan, mungkin dari sisi latihannya, dari sisi skema penyerangannya gitu ya. Itu nanti seperti apa. Jadi kalaupun nanti ada penambahan baru ya, itu sah-sah aja menurut saya. Apalagi sebenarnya lebih ke faktor dua striker Persib ini ada masalah di kebugaran gitu ya. Seperti kita tahu kemarin Anduyung main cuman 45 menit. Itu tuh bukan berarti dia main jelek, bukan berarti dia apa gitu ya. Di sesi interview terakhir, di sesi konferensi pers, Andrew Yung bilang ya memang ini antisipasi untuk pertandingan berikutnya agar tidak ada cedera lebih parah. Kalau saya melihatnya memang sebelum pertandingan, ya istilahnya ya kalau dulu kayak main FM itu kan pemain yang habis cedera tuh bertahap ya untuk bisa sampai ke match fitness-nya. Nah mungkin menurut pelatih fisik, menurut Andrew Yung bisa main coach tapi 45 menit aja. Nah makanya pilihannya 45 menit pertama atau 45 menit kedua. Nah untuk Ramon, mungkin sebenarnya Ramon itu belum 45 menit karena kemarin kelihatan ya di akhir-akhir itu dia sering megang punggung atau rusuk gitu ya. Pasti belum fit 100%. Jadi memang ya adil nggak adil juga sebenarnya untuk menghakimi dua striker Jung dan Ramon untuk beberapa pertandingan kali ini, karena mereka tidak bermain dengan kondisi badan yang enak gitu. Walaupun untuk Jung masih mending ya, ada gol yang tercipta. Memang kritik keras banyak dialamatkan ke Ramon, tapi kita harus lihat juga kemarin dia main di babak kedua. Di babak kedua itu posisi Persib sedang tidak dominan gitu ya. Dia juga banyak mendapatkan bola di tengah sebagai hold up striker gitu ya. Jadi itu ada beberapa momen juga dia bisa menahan bola untuk bisa dialirkan ke pemain lain gitu ya, sehingga progresi tercipta dan peluang tercipta.
Tapi memang nggak banyak nih peluang yang diarahkan ke kotak penalti di mana itu ada Ramon gitu ya. Jadi ya ada lagi satu momen yang transisi menyerang gitu ya. Ramon udah dapat bola enak dari Tom Haye, tapi first touch dan dribblingnya berhasil dipatahkan oleh Sho Yamamoto ya. Kita juga harus akui memang atribut unggulan dari Ramon itu bukan pada saat dia membawa bola, tapi pada saat mengeksekusi di kotak penalti, terutama melalui duel udara gitu ya. Tapi apapun itu, pasti tim pelatih punya data yang lebih lengkap lah ya secara statistik, secara penilaian pemain masing-masing gitu ya. Sehingga apapun yang diputuskan nanti, kalaupun ada penambahan, kalaupun tidak ada, itu sudah hasil dari keputusan yang terbaik untuk Persib itu sendiri. Karena kalau tim pelatih kan pasti mempertimbangkannya nggak cuma sebatas teknis ya, ada juga dari sisi menjaga ruang ganti gitu. Karena ya ganti-ganti pemain dengan pemain yang baru juga pasti langsung menjadi lebih baik gitu ya. Intinya kalau sebagai bobotoh kita in Bojan with trust aja, in management with trust. Apalagi sejauh ini walaupun menang dengan skor 1-0, lah kalau menang skor 1-0 nanti menit akhir suka kebobolan, padahal kan sejauh ini kan tidak gitu ya. Jadi kita ikuti aja sambil ya kritik boleh ya, ini juga kita analisa juga sah-sah aja ya, tapi kita harus proporsional juga dalam berpendapat. Itu aja video kali ini, terima kasih.